Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, saya sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Gustita Arnawati Putri, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi. Yang kami hormati, Bapak Yopi Syahrial, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi. Yang kami hormati, Kak Eca Sekar, selaku pemateri. Yang kami hormati pula, Bapak Ibu dosen yang telah berkenan hadir. Dan yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi Universitas Veteran Bangun Nusantara, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Jumat 18 Maret 2020, kita dapat menghadiri acara ini. Jikalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nila Sari Septiana, mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara, Angkatan 2019, selaku pembawa acara, mengucapkan selamat datang dalam acara kuliah praktisi yang mengusung tema Personal Branding in Digital Era. Baik, sebelum memasuki acara, saya akan membacakan protokol pada hari ini. Yang pertama, bagi peserta yang tergabung dalam Zoom meeting, diwajibkan mematikan mikrofon saat acara dimulai. Yang kedua, pada sesi tanya-jawab, kepada peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pada kolom chat. Yang ketiga, penanya baru diizinkan mengaktifkan mikrofon apabila ada instruksi dari moderator. Selanjutnya, lip presensi akan diberikan 30 menit sebelum acara berakhir. Dan peraturan tersebut diterapkan agar kuliah praktisi berjalan dengan kondusif. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan dan doa, yang kedua, sambutan, ketiga, penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan sesi diskusi, selanjutnya adalah penutup. Baik, untuk memulai acara hari ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan pembacaan doa. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah pada pagi hari ini kita panjatkan doa bersama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sebagai bentuk rasa syukur kita atas penyelenggaraan acara ini. Kuliah praktisi dengan tema Personal Branding in Digital Era. Doa akan kami sampaikan menurut syariat Islam. Mohon hadirin yang beragama lain menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini, Jumat 18 Maret 2022, via Zoom meeting, kami menyelenggarakan acara kuliah praktisi Personal Branding in Digital Era. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa rahmat dan hidayah-Mu bagi kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara ini nikmat-Mu berupa kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya.
Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah yang dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, memohon ampunan dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada petugas. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan Ibu Gustita Arnawati Putri, SEMSI, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Veteran Bangun Nusantara, sekaligus untuk membuka acara pada hari ini. Kepada Ibu Gustita, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nila untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati jajaran pimpinan di Fakultas Ekonomi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Bandara Sukoharjo, yang saya hormati Mbak Gusti Sekar sebagai narasumber kuliah praktisi pagi hari ini, serta yang sangat saya banggakan mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Bandara Sukoharjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan meskipun hanya via online ya untuk menghadiri dan mengikuti kuliah praktisi pagi hari ini dengan tema personal branding di era digital. Baik, untuk Mbak Eca, lebih akrab Mbak Eca ya sebenarnya. Iya, Ibu. Namanya Mbak Gusti, mungkin mirip ya Mbak nama kita. Iya. Betul. Ya. Jadi saat ini di era digital itu kan pekerjaan itu jadi ada dua macam ya, pekerjaan online dan pekerjaan offline. Nah, kalau pekerjaan offline itu adalah profesi-profesi lama yang sudah ada dari dulu, ada yang jadi karyawan, ada yang jadi dokter, seperti itu. Itu adalah profesi-profesi lama atau profesi offline. Sedangkan yang sekarang, di era sekarang itu baru tren adalah pekerjaan online. Nah, contoh dari pekerjaan online, salah satunya adalah ada influencer, selebgram, tiktoker, youtuber, konten kreator. Nah, karena adanya pekerjaan online itu, bagi Mas dan Mbak tentunya tantangannya lebih berat dan lebih besar laginya. Maka dari itu, kita itu membutuhkan sebuah personal branding. Ya, tujuannya agar kita itu lebih mudah diingat oleh para netizen ya. Harapannya ketika kita mudah diingat, ya tentu ya jangka panjangnya adalah pekerjaan online tadi itu masuk ke kita semua. Maka dari itu Fakultas Ekonomi memfasilitasi adanya kuliah praktisi dengan tema personal branding. Nah, karena Fakultas Ekonomi itu merasa personal branding di era sekarang itu adalah hal yang sangat penting. Ya, jadi keunikan dari diri masing-masing, kemudian kompetensi dan eksistensi itu bisa ditampilkan melalui personal branding. Tentunya jangka panjangnya tetap balik lagi ke cuan ya. Karena bagaimanapun ya tidak bisa munafik, kita itu butuh cuan seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk membuka kuliah praktisi pagi ini. Semoga ilmunya sangat membekas ya untuk Mas dan Mbak. Saya kemarin juga berpesan kepada panitia kalau bisa tidak hanya satu kali pertemuan untuk kuliah praktisi itu. Karena saya sendiri kalau satu kali tok, ya sama aja lewat tok. Tidak ada kesannya sama sekali. Cuman ketika kuliah praktisi itu dilakukan lebih dari 2 kali, itu pasti lebih membekas dan teringat sekali. Apalagi kalau ada tugas-tugasnya. Nanti
untuk Mbak Echa, jangan sungkan Mbak untuk memberi tugas, karena kita insya Allah ada kesempatan ketemu 3 kali ya Mbak Echa. Iya. Jadi biar lebih nonjok nih ke adik-adik mahasiswa, seperti itu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sekaligus untuk membuka kuliah praktisi pagi hari ini dengan bacaan basmalah, saya buka kuliah praktisi pagi hari ini dengan tema personal branding di era digital. Monggo Mbak Nila. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Gustita. Selanjutnya memasuki acara inti yakni kuliah praktisi dengan tema Personal Branding in Digital Era yang akan dipandu oleh moderator Bapak Salman Faris Insani. Kepada Bapak Salman, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih Mbak Nila. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Gustita selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan juga jajarannya ada Pak Yopi Syahrial dan Pak Ardian serta Bu Sari Widati. Kemudian yang saya hormati pula Mbak Echa selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta yang kami banggakan peserta kuliah praktisi pada pagi hari ini, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Bantara Sukoharjo. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mempertemukan kita di sini dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Pagi ini kita akan menyelenggarakan kuliah praktisi ya dengan narasumber Mbak Gusti Sekar Arum Ayuning Tias atau akrab disapa dengan Mbak Echa. Nah, beliau adalah Professional Master of Ceremony, kemudian broadcaster di 929 FM Solo Radio dan brand ambassador dari Ella Skincare. Nah, selebgram paling hits di Solo Raya ini juga sudah bekerja sama dengan banyak brand ya. Ada Innisfree, Loa Living, Uniqlo, Likuang, PT KAI, Warteg Boys, GoPay Indonesia, dan banyak brand besar lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oke, apa kabar Mbak Echa? Halo Bapak Salman, selamat pagi. Iya, pagi Mbak Echa. Mbak Echa ini ternyata brand ambasadornya Ella Skincare ya. Ya, sudah terlihat Bapak. Waduh, mantap. Nah, Saya kira Ibu Gustita selamat pagi juga, salam kenal. Ya, Mbak Echa, selamat pagi, salam kenal. Dan teman-teman, hari ini yang mengikuti kuliah pagi, kita dikemas santai aja ya Pak ya. Karena memang kita kan materinya karena walaupun ini fakultas ekonomi, tapi kita harus tetap bisa komunikasi yang baik, betul ya Bapak Salman ya? Betul, setuju Mbak. Iya, oke. Berapapun Bapak? Iya, ini Mbak Echa ini nantinya akan membawakan materi mengenai apa ini kira-kira Mbak Echa? Ya, nanti materinya mengenai apa Mbak Echa yang akan disampaikan ke audiens? Lebih ke pasti yang tadi sudah disampaikan bahwa personal branding dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri Pak. Kadang apalagi banyak teman-teman yang mungkin sudah merasa takut gitu. Padahal belum disampaikan tapi sudah merasa takut. Nah, mungkin nanti di sini kita sama-sama belajar juga. Begitu. Wah, menarik ini. Kita juga pengen tahu ini semua Mbak, prosesnya kok sampai Mbak Echa bisa sukses seperti sekarang itu seperti apa gitu. Kan bisa dapat banyak brand di endorse, kemudian juga selebgram juga kan ada followernya itu 11.000 kemarin ya saya cek ya. Saya cuman 132, ini beda tipis berarti. Ya habis ini kita join ya Pak ya, collab ya. Siap. Udah lama Mbak di Ella Skincare sebagai brand ambassador? Aku ingat banget di Ella Skincare itu di saat awal pandemi Pak, jadi 2000 sebelum malahan 2019 ya? 19 sampai sekarang. Dan aku gitu. aku tanya, ini banyak juga kan brand-brand yang masuk gitu. Aku tanya, ini sampai kapan kontraknya? Katanya harga mati. Wah, ini luar biasa ini. Jadi banyak, karena nggak bisa kan Pak kalau udah brand satu terus nanti ke brand lain, jadi kayak ini Mbak Echa nih kok banyak banget sih pakai brandnya, kayak nggak etis juga kan. Jadi ya
itu. Iya, 2019 ya. Oh, mantap. 2019. Selama ini saya kira yang jadi brand ambasadornya itu Rihanna ya. Soalnya kan Oh ya, Ella, Ella ya. Iya, sorry itu jokes bapak-bapak ya. Iya. Bapak dicariin loh sama Indra loh. Oh iya, banyak yang nyari saya, debt collector gitu. Enggak cuma Indra. Iya, iya. Ini make aja cicilannya belum lunas. Iya. Mbak Juni kenapa ketawa ya? Oh, ini Mbak Juni mantannya Mas Indra. Habis ini kita lunasin bareng ya, Pak ya? Iya. Oh. Mbak Juni malu. Oke. Ini berarti bisa kita mulai ya Mbak ya untuk materi utamanya yang akan Boleh. di-share oleh Mbak Eca. Nanti akan dibantu Mbak Juni juga untuk share screen-nya Mbak. Iya. Baik, untuk semua peserta kami persembahkan narasumber kita pada pagi hari ini Mbak Eca. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Oke. Selamat pagi teman-teman. Hari ini semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Kita sharing-sharing di sini boleh. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya, kita ngobrol langsung aja ya, walaupun tidak bisa ketemu secara langsung. Pengennya tadinya ketemu secara langsung ya. Mungkin Mbak Juni bisa open mic. Iya Mbak. Halo Mbak Eka, salam kenal. Halo, salam kenal. Oke, kita boleh. Kita boleh langsung ke materi yang pertama. Sebenarnya ini kita dasar-dasar dulu sih. Ya. Oke, ini langsung ya Mbak, sebentar ya. Langsung aja nggak apa-apa. Langsung aja nggak apa-apa. Oke. Teman-teman, kita masuk di materi pertama, yaitu apa yang sudah disampaikan, personal branding. Waduh, maaf ya, agak narsis di situ ya. Oke. Jadi, penting nggak sih? Begitu ya. Ya. Sebenarnya penting banget, karena kita sambil ngobrol aja di sini, mungkin Bapak Saman atau Mbak Juni. Oke, siap Mbak. Gimana ya, Mbak? Kita sambil ngobrol aja di sini, mungkin slide selanjutnya bisa. Oke, ini menarik ini topiknya nih, personal branding. Penting nggak nih kira-kira? Sebenarnya bukan untuk hanya entertain aja ya Pak ya, tapi mencakup banyak hal gitu. Nah, yang pertama personal branding atau self branding ini adalah salah satu cara kamu mempresentasikan diri kamu ke orang lain. Personal brand yang sukses adalah ketika kamu bisa menciptakan kesan yang konsisten terhadap audiens kamu. Nah, oleh karena itu personal branding kamu harus benar-benar mencerminkan siapa diri kamu. Ini mencakup kombinasi dari skill dan pengalaman yang kamu miliki sampai nilai-nilai pribadi yang kamu pegang. Gampangnya nih, misal teman-teman memiliki personal brand adalah menceritakan tentang kisah kamu atau pencitraan dari kesan orang lain terhadap reputasi kamu. Nah, tujuan personal branding ini apa sih? Nah, buat teman-teman mungkin kenapa harus mempunyai personal branding dari diri sendiri? Mungkin kita akan menjelaskan secara singkat, nanti boleh tanya-tanya ya Pak ya? Gitu boleh, ya? Boleh, silahkan. Ya, oke. Jawaban singkatnya memang karena adalah seluruh dunia, pastinya seluruh area kita, ini akan melihat dan menilai kamu, cara kamu mempresentasikan diri kamu, itu sangat berpengaruh terutama dalam merintis karir. Misal bukan hanya entertain saja, dalam usaha pun juga sama seperti itu. Misal nih, dalam usaha daster, branding dari daster ini apa sih? Gitu. Sama nggak sama kayak bedanya apa? Nah, dan setelah itu mungkin teman-teman di sini sama juga kayak ingin jadi penyiar atau apa yang diinginkan, gimana sih Mbak untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri? Nanti kita akan sharing-sharing juga ya. Terus next. Nah, ini nih apa yang tadi aku sampaikan. Apa cuma selebriti aja yang harus punya branding diri sendiri? Enggak. Ya misal teman-teman di sini
beda ya, entertain atau mungkin memiliki personal branding tetap berguna untuk karir kamu, contohnya membangun bisnis ataupun bekerja untuk suatu bisnis. Jadi cara kamu menggambarkan diri kamu ini dapat membawa pengaruh besar terhadap kesuksesan bisnis kamu. Nyatanya memang banyak yang tertarik untuk mengikuti seseorang daripada mengikuti merek perusahaan. Nah, misal kalau teman-teman di sini sudah memiliki personal branding dan ingin berjualan, pasti itu lebih gampang sekali. Pasti akan seperti itu. Dan selanjutnya, oke, yang pertama percaya diri, berekspresi dan mengekspresikan diri, dan yang selanjutnya adalah stand out gitu dari yang lain. Jadi stand out yang dari yang lain itu apa sih yang bikin beda dari kita? All out nggak? Percaya diri nggak? Bisa dipercaya nggak sih membawa brand diri kamu sendiri? Kalau kamu cuma pengennya kayak aku pengen ikut-ikutan sama kayak yang lainnya, berarti nggak ada yang beda dong. Jadi cuman ya gitu-gitu aja, paling nanti bisa ketebak, bosen, jatuhnya cepet bosen. Nah itu takutnya kayak menjatuhkan diri dari diri kamu sendiri. Gitu. Oke, mungkin di sini Bapak Salman, Ya, mungkin kita mau oke. tanya-tanya, boleh sharing-sharing aja. Boleh, boleh. Kalau manfaat personal branding ini ada 3 ya, percaya diri, Ya, berkreasi, dan berekspresi, stand out dari yang lain. Nah, betul. kira-kira kalau mahasiswa kami ini kan kebanyakan di Fakultas Ekonomi Manajemen ini Ya, selain ada yang kuliah aktif juga ada yang ya, mulai merintis usaha ini, Mbak. Nah, ya, betul. kira-kira untuk stand out-nya usaha mereka nantinya seperti apa ya kalau ditunjang dengan personal branding-nya sebagai mahasiswa ekonomi itu? Mungkin bisa dari teman-teman terdekat dulu, Bapak. Mm-mm. Ya kan, teman-teman terdekat dulu. Dia ini nih ada misal kayak mau jualan apa ya, makanan lah simpelnya. Ada makanan nih, gitu. Order ke sidik, dicoba. Oh. Ya, pasti seperti itu ya. Bapak pasti sering mengalami hal seperti itu juga, teman-teman. Dicoba dulu, pasti mereka akan Oh, ketagihan. Mau oh nggak iya, mau. betul Mau nggak juga sih. mau. Iya kan, Mm-mm. Bapak. Dicoba sidik. Nek wis pasti mau nggak mau, entah itu pekewo karena teman, entah pekewo itu karena sudah ditawari, mau nggak mau dia akan pesen, Bapak. Kalau sudah, Mm-mm. dia akan mencoba lagi, itu pasti sudah bisa ketebak. Oh Yang iya, penting betul. kita pede, jangan malu, jangan Mm-mm. malu. Walaupun kayak usaha pasti banyak juga makanan ya, sama halnya kayak MC juga banyak, Pak. Ya kan, teman-teman pasti banyak. Salah satu dosen dari situ pasti MC juga ya. Iya, Pak Moko Ya, itu ada itu. iya, itu partner Heeh. saya juga. Pasti yang Wah. penting iya, ada hal lain yang bisa diangkat nggak dari diri sendiri. Pelan-pelan dicoba nggak masalah, yang penting jangan malu. Kalau malu Mm-mm. nggak punya uang, Pak. Iya, betul, betul. Iya. Iya, berarti mulai dari orang-orang terdekat dulu ya untuk Jadi personal branding itu orang-orang ya. terdekat, pasti sama halnya sama kayak aku dulu, orang-orang terdekat dulu, dari hal-hal kecil dulu yang nantinya akan menjadi besar. Yang penting jangan Mm-mm. malu sih. Oh iya, berarti Mbak Juni itu bisa mulai dari Solo Radio ya, Nah, personal brandingnya. iya, iya. Iya, Wah, nah, mungkin ini dari audiens ini ada yang mau bertanya langsung ke ya, Mbak Eca, silahkan. langsung Bisa tanya raise aja nggak hand atau apa-apa. ditulis di sini, monggo. Hmm, silahkan. Pengen tahu seperti apa sih pembahasan mengenai manfaat personal branding ini gitu. Oke, tanya langsung aja nggak apa-apa. Hmm. Kita sharing-sharing pengalaman, Pak, Ini karena Bu banyak Tita ini. sekali. Wah ini. Ya, Dari Bu Tita raise hand. Nah, monggo ini Bu iya, Tita Bu mau Tita. bertanya. Baik, Oh iya, Mbak oh iya, Eca, Bu Tita, mungkin bisa diceritakan dulu Mbak Eca, awalnya Iya, dulu, apakah memang dari kecil itu Mbak Eca sudah berbakat dulu, dalam artian iya. ada ini ya, bawaan sudah bakat di modeling atau fotografi seperti itu. Jadi lebih pede ya Mbak untuk Iya, memulai personal branding. Iya, Seperti iya. apakah itu. glowing dari lahir gitu ya Mbak Eca ya? Ya, maksudnya itu Aduh. sudah bakat dulu dari lahir. Jadi untuk membranding dirinya sendiri itu sudah langsung pede gitu, Mbak. Kalau misalkan, enggak, itu dalam artian proses, nah itu Mbak Eca mulainya dari apa Mbak awalnya dulu untuk bisa pede? Karena di sini mungkin
adik-adik mahasiswa itu bingung ya, masih Mhm. malu-malu, antara Iya, malu dan nggak pede seperti itu. iya. Nah, biar greget, oke, aku Mhm, harus mulai dari sekarang. Itu Mm-mm. dari apa, Mbak? mhm, mhm. Oke, Ibu Tita, saya sebelumnya dari Fakultas Ekonomi juga, sama-sama Hmm, Fakultas Ekonomi. iya, iya. Tidak, karena apa? Saya masih di komunikasi nggak bisa. Oh, ya ya. Iya, ternyata dari kegagalan itu menumbuhkan saya, oh, walaupun saya beda jurusan, tapi saya harus menemukan passion yang dari diri saya yang saya inginkan. Oke, terus ekonomi, berarti saya harus bisa memanage keuangan saya di mana uh, di saat saya bisa harus menata uang, ya, dengan penghasilan segini-segini apa yang sudah saya dapatkan. Nah, itu saya terapkan. Nah, buat teman-teman untuk bisa menumbuhkan percaya diri, sering-sering lihat orang lain berbicara. Cara komunikasinya gimana sih? Terus setelah itu, kalau bukan hanya itu juga mungkin ingin jadi pengusaha. Bagaimana sih ini caranya teman-teman itu berusaha yang baik? Misal bagaimana untuk bisa BEP ya, cara ekonominya BEP ya Ibu ya. Pak Bu Dengan lah. iya Mbak Bu lah ya. Nah, Mm-mm. jadi kalau teman-teman adik-adik di sini kayak bagaimana bisa cara menumbuhkan diri sendiri. Saya dulunya juga insecure-an, Ibu. Insecure, tidak merasa percaya diri. Kalau melihat kilas balik foto-foto yang dulu, waduh, berat badannya juga 75 kilo dan saya merasa gagal karena tidak sesuai ekspektasi. Pasti ibu kan keluarga memiliki ekspektasi lebih dari orang tua anak gitu ya. Nah, Iya. tidak sesuai dengan ini, bagaimana caranya kita bisa menunjukkan ke orang lain dengan kekurangan itu. Jadi ya yang jelas pasti percaya diri itu pelan-pelan, sering-sering melihat influencer atau artis yang disukai. Misal, suka sama Yura Yunita, ini cara komunikasinya bagaimana? Oke. Atau misal dosen, terdekatlah dosen, itu pasti mereka memiliki komunikasi yang sendiri-sendiri untuk bisa menyampaikan. Nah, itu bisa dibuat belajar juga sih, Ibu. Kalau dulu saya dari dosen malahan. Dari dosen cari komunikasinya yang sesuai sefrekuensi, itu bisa saya ambil ilmunya gitu. Karena orang yang mau belajar pasti mereka akan dengan dengan caranya dia sendiri pasti akan bisa dilalui begitu. Oke. Ini proses yang sangat panjang juga ya Ibu ya. Pasti banyak hal yang dilalui. Oke. Gitu ya Bu Tita. Ada lagi mungkin? Cukup Pak Saman. Ya, terima kasih. Wah, luar biasa ini Mbak Eca. Inspiratif sekali ya. 75 kilo aja insecure ya, apalagi saya ini. Iya. Ini ada pertanyaan Iya, lain Pak. ini Mbak. Wah, Iya. dari Mas Yusuf. Izin Aha. bertanya Mbak Eca, ada sebuah Iya. kalimat yang berbunyi menjadi sedikit lebih beda, itu lebih baik Iya. daripada Betul. menjadi sedikit lebih baik. Oh, ini Panji Iya. Pragiwaksono kayaknya. Nah, apakah Iya. kalimat ini bisa kita jadikan semacam trigger atau pemicu untuk membangun personal branding kita? Kalau iya, kapan baiknya kita memulai sedikit lebih beda, baru kemudian menjadi lebih baik? Atau hanya semacam sarkas yang bertujuan bahwa kalau kita hanya mencari jadi lebih baik, kita akan terjebak dalam kubangan tanpa bisa tahu kapan bisa memulai. Terima kasih. Tuh banget itu latar belakang skripsi. Lah ya. Atuh banget kayak masa lalu gue Mas. Waduh, abot. Abot. Oke. Mungkin Kita satu-satu uraikan dulu. sedikit-sedikit. Oh, Iya, satu-satu. Ini 10 dulu, agaknya di satu-satu. total pertanyaan. Mending kayaknya kita deep talk bareng aja deh, Pak ya. Makanya gue Iya. Iya. izin bertanya. Iya, oke. Yang pertama dulu apa Bapak Nah, tadi? ini kalimatnya adalah menjadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada menjadi sedikit lebih baik. Nah, kalimat ini bisa kita jadikan pemicu enggak untuk membangun personal branding kita. Nah, itu pertanyaan pertama, Mbak. Dari total 100 pertanyaan. Bisa, Bapak.
bisa. Mm-mm. Pasti kita itu manusia memiliki sifat yang beda pasti. Mm-mm. Sifat yang Benar-benar. beda. Ya, kalau misal gini, kita pengen jualan, kita pasti memiliki karakter yang ditunjukkan yang berbeda. Iya. Itu penting. Karena apa ya? Untuk personal branding. Mm-mm. Kalau gue poso Jawa wae ya Pak ya. Iya. Nek kue pengen lucu ya lucu tenan. Mm-mm. Nek kue pengen sedih ya sedih tenan. Jadi jangan setengah-setengah. Mm-mm. Kalau untuk kayak misal untuk memiliki personal branding yang jadi apa ya, nek ibaratnya kayak lost tapi ya harus ngerti posisi. Di Totalitas mana gitu bisa ya. totalitas untuk bisa menempatkannya di mana. Seperti itu. Iya. Kalau dan apakah harus beda gitu ya Bapak ya tadi ya dengan Iya. diri sendiri gitu ya Pak? Iya, itu perlu bisa ya. itu perlu menurutku perlu. Jadi bagaimana kita bisa membawa diri sendiri karena gini Pak, kalau lingkupnya kita lagi kerja pasti suasananya akan beda. Iya sih betul. Ya, suasananya pasti beda di saat posisi lagi apa ya? Mungkin sedang di rumah pasti juga beda. Situasinya pun pasti beda-beda. Lagi kumpul sama teman gitu kan lain juga Lagi ya. kumpul pasti juga beda-beda. Nah, kalau fokusnya lagi bekerja ya branding dari kamu gimana sih, mau dibawa kemana? Kalau pengen yang straight, yang formal, itu juga tergantung dari passion karena orang pasti memiliki passion yang beda-beda. Betul. Jadi ya harus totalitas. Kalau setengah-setengah ya kita akan mendapatkannya juga setengah-setengah. Betul. Gitu. Iya Dapat sih. cuannya juga setengah-setengah. Wah, bahaya gitu. Iya. Iya, totalitas berarti ya penting ya. Totalitas, iya. Nanti ibaratnya harusnya 1 juta, dikasih 500 ya setengah-setengah, jadi nggak bisa karena kan kacau juga. Iya, benar-benar. Kayak gitu Nah sih, ini Pak. pertanyaan berikutnya Mbak, masih dari Mas Yusuf. Kalau iya, kapan baiknya kita memulai? Sedikit lebih beda, baru kemudian menjadi lebih baik? Atau hanya semacam sarkas yang bertujuan bahwa kalau kita hanya mencari jadi lebih baik, kita akan terjebak dalam kubangan tanpa bisa tahu kapan bisa memulai. Yang pertama pasti melihat pasaran tren saat ini. Dan setelah itu, jadi lupa saya Pak. Oh ya, melihat tren pasaran. Dan setelah itu bagaimana melihat situasi yang ada. Berarti jangan asal beda gitu ya? Jangan asal beda, jangan ikutan tren juga, tapi terus kabeh melu-melu, terus gak ada ciri khasnya ya ora iso. Kayak Mbak Juni kan dandan jamet kan ya ora iso, ora patut tuh. Malah aneh. Aneh. Bukan stylenya. Bukan stylenya. Nah, jadi tergantung dari stylenya kamu. Apa ini dari apa nih? Kalau misalnya dari usaha, kalau usahanya lagi kayak kemarin ya Pak, pandemi daster semua. Oh ya kan? Iya. Yang bikin beda apa nih? Nah, kalau misal jadi penyiar gitu, yang diangkat temanya apa nih? Kalau kayak kita basicnya lucu ya, kita harus mengupgrade, belajar. Itu pasti penting. Sama-sama kita pasti selalu belajar dan melihat orang yang menurut dia jadi pedoman, bukan pedoman ya Pak. Kayak guru kita. Kayak gitu sih. Iya, semacam inspirasi gitu ya. Inspirasi. Gitu. Sering-sering melihat orang lain untuk belajar itu penting juga. Nggak usah malu sih Pak. Dan nggak usah malu untuk bertanya. Speak up itu menurutku penting juga. Setuju saya. Oke, gitu ya Mas Yusuf untuk tanggapan dari Mbak Eca. Ini mohon izin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Eca ya. Boleh. Dari Mbak Eka Pratiwi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eka Pratiwi. Aku wis kenal aku. Kak Eca, saya mau tanya, bagaimana cara kita membangun personal branding sedangkan kita punya kendala yaitu sifat yang introvert, nggak percaya diri. Wah, ini penting ini. Gimana ini caranya Mbak Eca? Oke, sering terjadi Pak. Kalau saya
sering bilang sama kaca, Pak, Oh. kalau Heeh, saya. heeh. Jadi, bahwa tanamkan dari diri saya bahwa saya orang luar biasa, saya percaya diri, dan saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya sering bilang seperti itu, sebelum bekerja dan dalam hal apapun, dan itu akan menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa introvert itu adalah karena dia sudah ragu untuk Mhm. melalui awal, dan itu nggak boleh Mhm, mhm. gitu. Belum Oh, dimulai iya. aja udah takut duluan. Lah Heeh. gimana untuk kamu bisa ke jenjang selanjutnya untuk menghadapi hal-hal yang akan pasti lebih berat, gitu sih. Mhm. Iya, Introvert iya. nggak apa-apa kalau di dalam rumah aja ya. Mhm. Iya sih. Tapi Berarti itu tapi kayak kalau semacam tembok yang kita bangun sendiri kan? Padahal kan nggak iya, ada sebenarnya tembok padahal itu. nggak ada, itu hanya ketakutan diri sendiri, Bapak. Padahal, Mhm. yang orang lain pikirkan adalah, "Wah, ketemu nih orang, Mhm. pasti orangnya, apa namanya, memberikan manfaat untuk kita. Pasti lebih Heeh. sukses, pasti gini 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 gini." Nah, kita harus, mmm, sesuai dengan ekspektasi orang itu. Iya. Ya Betul, misal betul. sudah mau jualan, tapi yang dijual, nggak pede, tidak tahu apa yang dijual, kan eman-eman, sudah memulai ya kita harus menyelesaikan apa yang sudah harus kita mulai, Oh iya, gitu sih, betul Pak. juga. Jadi kalau Mhm. menumbuhkan introvert ya sering berkomunikasi sama orang lain, Mhm. mendengarkan, lebih baik kita mendengarkan itu lebih baik juga sih, Pak. Jadi mendengarkan kayak, "Oh, Pak Salman ini orangnya cara berkomunikasinya seperti ini. Jadi Mhm. nanti kalau untuk masuk ke celahnya gampang nih." Mhm. Kayak gitu. Bener, bener. It's okay, nggak apa-apa. Karena pasti itu proses juga sih, Pak. Mhm. Untuk siapa tadi? Mbak Eka. Mbak Mbak Eka, sama Mhm. ya, K Mhm. dan C. Heeh, Mbak Eka Pratiwi ini. Mbak Eka nggak apa-apa, karena semua orang pasti berproses gitu. Sering-sering untuk berkomunikasi sama orang lain yang, menurut Mbak Eka itu baik diambil, kalau enggak ya skip aja, Mhm. kayak Oh, berarti gitu. awalnya Mbak Eca dulu juga sering Mhm, bicara dengan sering. cermin ya itu ya? Iya, kadang cermin ini malu dengan saya juga, Waduh, males ya. cerminnya kalah glowing. Glowing, Waduh, gitu. berarti dari mulai kita melatih sendirian di Mhm, rumah, terus mhm. kita mulai Iya, belajar mendengarkan orang lain juga, iya, kita betul. berkomunikasi dengan orang lain juga dengan memperbanyak ngobrol itu tadi ya. Iya, Lama-lama kita banyak jadi ngobrol. bisa memperbaiki introvertnya itu tadi ya, Mbak ya. Betul, Mhm. betul. Oh Karena iya. saya pun juga ngalamin introvert itu, Bapak. Karena dikucilkan juga pernah, merasa insecure itu pasti. Oh, Mbak Eca Itu pernah proses. dikucilkan dari masyarakat tuh? Oh, pernah, Pak. Karena Oh, kan saya karena apa? karena obesitas. Jangan bahas berat badan di sini ya. Oh iya, maaf ya. Iya, Bapak, betul. Banyak yang kena ini. Oh iya, gini ya, kita sehat bareng habis ini ya, Pak. Semangat, semangat. Fitness. Semangat, semangat fitness. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Eca dari Mas Iya. Septian Bayu. Selamat Mhm. pagi, apakah personal branding dibutuhkan juga saat interview kerja? Wah, penting ini. Wah, Silahkan Mbak penting. Eca, gimana ini Mbak? Penting banget. Yang penting adalah memahami materi. Jangan Mm-mm. takut dulu sama bapaknya. Lah kalau Mm-mm. nanti takut sama bapak atau ibunya, lah gimana nanti kita bisa membawa diri sendiri? Oh iya, betul juga Kan ya. iya, jangan takut. Misal ketemu, itu penting sekali. Pede aja ya. Memang memang sebenarnya dasarnya adalah kita pede. Kalau kita pede, kita nggak tahu dong mau dibawa kemana hidup kita. Karena Mm-mm. yang tahu ya diri kita sendiri. Yang penting pede aja sih, Mas. Mas siapa ya? Mas siapa tadi? Mas Septian tadi. Mas Septian. Pede Mm-mm. aja, Mas. Atau mau saya temenin biar lebih pede? Wah, ini penting ini. Yang Atau penting mungkin paham materi dulu. heeh. Lah Iya. itu cara kita membangun personal branding supaya itu tepat sasaran pada waktu interview kerja itu harus ngapain Mbak ini mahasiswa ini? eh
Gini Misalnya Bapak. pengen ngelamar ke Solo Radio gitu. Mbak Eca Ya. dulu gimana awalnya? Latihan dulu, pasti Hmm, banyak latihan. banyak latihan di rumah ya. Banyak latihan di rumah. Misal, oke, kalau gini Pak, saya pernah ngalamin adik saya sendiri mau melamar kerja, saya sebagai yang mau dilamar. Wah. Oh, gimana itu? Saya mau dilamar. Ini kayak kisarannya praktek ya Pak ya. Jadi pasti kan banyak di situ pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Betul. Ya, pasti banyak sekali. Nah, itu memang sebelumnya sudah harus siap dulu dan pasti harus banyak belajar. Misal, kenapa ingin bekerja di bagian hukum? Lah kalau jawabannya saya cuma ingin menegakkan hukum. Waduh. Kan semua orang mengada-ada juga itu. bisa mengada-ada halu. Iya. Ya, jadi bener. Ya kan, jadi ya harus ngerti materi apa yang mau kamu kerjakan. Gitu, belajar dulu, perkenalkan, nama saya adalah Salman. Latar belakang saya adalah saya gini. Saya adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Kok ngerti? Terus, ya mengerti. Saya cenayang kok Pak. Mantap. Iya. Saya cenayang. Tapi bener Pak. Bener ya? Oh bener ya, adik saya satu laki-laki. Oh ya benar ya. Saya nomor 1. Oh ya nomor 1. Nomor 1 yang tidak ingin diduakan ya Pak ya. Waduh, ini penting. Itu. Kenapa ingin bekerja di Univet ya? Saya ingin mengembangkan ilmu di sini, bla 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 bla. Dan apa ya Bapak ya? Kenapa saya tanya? Kenapa harus menerima Bapak Salman? Nah, itu pasti ada pertanyaan di situ. Iya, kan ada pelamar lain di luar yang mungkin Ada lebih baik pelamar, dari kamu gitu ya. Iya, kenapa? Ya karena saya percaya diri. Kalau kita punya branding yang kuat, yang bisa different itu tadi kan mungkin orang pasti akan dia berpikir akan beda ya. Makin beda. Oh iya, betul. Kalau ditanyain, aduh lah kenapa ya, saya ya ngikutin ini aja Pak lah. Saya cuma iseng kok. Saya emang iseng ya. Orang meyakinkan. Nggak meyakinkan. Kan pasti ada pertanyaan kenapa saya harus menerima Anda. Ya gitu kan Pak. Ya karena saya berbeda dari yang lainnya. Saya bisa membuat progres perusahaan ini yang lebih tinggi. Kayak gitu. Makanya stand out tadi penting ya. Iya, stand out itu percaya diri. Saya bisa membawakan perusahaan ini bagaimana membawa dampak yang baik untuk perusahaan lain, atau orang-orang lain. Saya bisa menjanjikan gitu, tapi dengan menjanjikan seperti itu ya harus memang sesuai dengan apa yang dia miliki kan. Dia memang benar-benar mampu dengan apa yang disampaikan gitu ya. Betul sekali. PHP Saya ini ngobrol sama dosen. Ini saya deg-degan juga loh Pak. Loh, lah kenapa? Kan kita sama-sama dibayar. Iya. Guru ucapan terima kasih loh Rudi. Iya. Loh, itu saya dulu gitu Pak. Awal dulu pasti gitu ya kan. Sekarang masih ya kayaknya. Iya Pak, legowo. Penting legowo Pak. Dihapus ya enggak apa-apa. Abot. Oke. Wah, ini Mbak ada pertanyaan lagi nih yang tidak kalah menarik ini. Iya. Sebentar ya. Tadi banyak dari ya Pak ya? Banyak banget. Ini Mas Ferry. Halo Mbak Eca, izin bertanya. Saya Ferry, saya semester 8, mahasiswa sumber daya manusia, manajemen SDM. Saya adalah seorang make up artist. Wah, ini. Laki-laki tapi make up artist. Wah, keren. Banyak. Dan sekarang lagi ada beberapa project collab sama konten creator make up di TikTok. Nah, pasti kan saya share hasil konten saya. Tapi saya itu kadang insecure dan nggak jarang juga dapat bulian dari orang-orang karena saya cowok dan saya suka make up. Loh lah kenapa? Gimana sih Mbak cara mengatasi itu semua biar saya pede dan beneran berani stand out bahwa saya adalah seorang make up enthusiast. Makasih Mbak Eca. Wah, ini gimana ini Mbak Eca? Wah, ini saya jadi make up ya sis. Mas Ferry, hubungi Mbak Eca. Oke, ini banyak sekali Mas Ferry. Teman-teman saya, teman-teman saya yang make upin saya banyak kan juga cowok, malah kadang ini sorry nih Mas Pak,
cowok itu memiliki ciri khas yang beda. Dalam hal make Bukan up hanya itu tadi ya. bukan hanya make up aja, sekarang koki juga banyak yang cowok, Bener. ya kan? Iya, Jadi Master jangan Chef. malu, Master Chef ya. Apalagi make up cowok. Kalau kamu dihujat atau dimalu-maluin, gimana cara kamu buktiin sama mereka bahwa aku nggak akan dihujat lagi? Bener. Orang itu juga kerjaan halal kan ya? Itu juga kerjaan halal. Berarti cari model yang hits. Aku Mbak Juni itu nggak hits wi. Atau Mbak Juni nggak? Sing gratis wae nek Mbak Eca larang. Orang apa? Buat siapa tadi? Mas siapa? Ferry Guntur. Mas Ferry, aku mau. Wah, Mas kita Ferry. harus buktiin sama orang-orang yang julid itu, ya. Kita harus buktiin sama orang-orang yang julid itu bahwa make up MUA yang cowok itu bisa beda sama yang lainnya. Nggak kalah sama yang cewek ya? Nggak kalah sama yang lainnya. Jangan bener. malu, Mas. Karena gini, karena ada kalanya kita dihujat. Ada kalanya kita dipaitu. Iya. Itu adalah menumbuhkan rasa percaya diri kita akan semakin lebih baik lagi. Oh, kekurangan itu malah jangan dijadiin kita apa ya? Jadi merasa down. Jangan. Itu untuk memotivasi kita. Itu aku ngerasain benar. Dihujat, dipermalukan, dipaitu, itu nggak apa-apa sih Mas Ferry. It's okay, nggak usah didengerin aja sama orang-orang yang dukung kamu. Itu justru kayak semacam membentuk mental kita ya Mbak ya? Membentuk mental. Yang supaya sekarang bakoh, kayak dia kayak yang bilang mental health begitu ya. Lah iya bener. Apa Nggak TikTok. Itu kayak itu nggak apa-apa. Bener. Jadi sebenarnya bukan MUA sih Pak, tapi lebih ke makeup enthusiast kayak makeup content creator. Oh, konten kreator tapi bikin make up gitu kontennya ya Mas Ferry ya? Iya, kayak transisi jadi cewek atau apa gitu. Oh, berarti yang di make upin kamu sendiri? Iya. Oh, kamu dari cowok di make up dari cewek gitu? Oh, ya, gitu. Nggak selalu gitu sih Pak. Kayak, nggak selalu gitu. Kayak maksudnya kan beda-beda, kadang ada make up karakter kayak gitu. Oh, gitu. Zodiak kayak gitu. Jadi intinya itu kamu make up tapi sebagai konten creator gitu ya? Iya. Oh gitu. Saya pikir nek kerja kayak gon mantenan ngono kae. Ya itu kadang sih Pak, saya kadang gitu. ada yang ngajak. Gitu. Iya. Menarik sih itu ya Mbak ya. Itu menarik sebenarnya Bapak. Itu sangat menarik sekali. Sebenarnya banyak Pak sekarang. Banyak hal terjadi seperti itu. Karena gini, kenapa aku dihujat? Karena dia tidak bisa melakukan apa yang Mas Ferry lakukan. Iri kan berarti karena. Iri. Yang penting kalau sudah tahu porsinya, dia harus seperti apa, pasti akan. Karena gini, kadang kalau kita iri, kita melihat orang lain, ini kok bisa kayak gini, itu pasti akan dicontoh, Pak. Oh iya, benar juga sih. Malah justru menginspirasi banyak orang. Menginspirasi, kan? iya. Wah, kayak Mbak Eca ini. Inspirasi Indonesia ya. Ini ada yang tanya lagi nih Mbak, kita lanjut ya. Oke. Mungkin nanti bisa membantu Mas Guntur ya. Mas Ferry Guntur ya. Oh ya, Mas Ferry Guntur ya. Karena ya kalau nurutin omongan tidak ada habisnya. Karena iya sih, benar. Iya, netizen memang kadang jahat gitu ya. Tapi itu membuat kita excited baik. Ya, makasih Mbak Eca. Iya. Oke, lanjut lagi Mbak. Ini ada pertanyaan dari Mas Dava. Nah, selamat pagi Kak Eca. Kak Eca. Ini maaf nih cowok semua ya. Oh, ini kok akeh lanang. Oh, tadi ada Mbak Eka tadi perempuan. Oh iya, betul. Bu Gustita ya perempuan kayaknya. Oh iya, betul. Wah, kalau Bu Gustita kan suhu, Pak. Suhu itu. Yang gaji saya itu. Ini Mas Dava, kayaknya nanti ada yang cewek yang bawah-bawah ini. Selamat pagi Kak Eca. Kak Eca medok banget. Gemes aku. Iya, no. Waduh. Kak, ada solusi enggak? Saya tuh kadang PD-nya keterlaluan, kadang juga insecure-nya keterlaluan. Jadi enggak konsisten, Kak. Oh, gitu. Gimana itu, Mbak? Kalau ada pribadi yang unik seperti ini? Kadang saya juga seperti itu, Pak. Oh, malahan. Oh. Malah bisa jadi duit ya, ngono ya?
kalau PD-nya dia di mana dulu? Kalau Heeh. PD-nya di ruang kerja atau memang di suatu forum yang itu bisa menumbuhkan cuan, nggak apa-apa, it's okay. Cuman jangan over ya, Pak, karena takutnya ya itu tadi, yang penting bisa menempatkan diri. Oh iya, betul. Yang penting bisa menempatkan diri sih. Jadi Jadi pasti paham manusia kan situasi ya? pasti paham sih, pasti kita akan, apa namanya, kita akan bisa ngerasa sadar bahwa, "Oh, ini aku harus." Dia akan bisa menemukan cara dirinya sendiri. "Oh, saya harus menempatkan diri sendiri di sini. Mhm. Saya di tempat kuliah belajar ya, saya harus seperti ini." Jadi jangan jangan semua sifat dibawa ke satu tempat, nggak bisa Oh iya, betul juga sih. nggak Heeh. bisa. Menurutku, eee, berubah-ubah dan tidak konsisten itu wajar sih, Pak. Mhm. It's okay, nggak apa-apa. Itu kan bagian dari proses kita membentuk branding Iya, diri itu proses ya. untuk Kan nggak mungkin langsung bagus mem-branding. kan di awal gitu. Nggak bisa. Iya. Mhm. Kita mencoba dari banyak formula tadi itu ya, Mbak, ya. Iya iya, Formula One, Formula 2. Waduh, Jadi ini Formula 44 obat batukku. tadi Mas siapa? Lali aku jenenge sapa mau? Saya tak golekane sik. Dava Aufa, Mas Oh ya, Dava. Heeh. Mas Dava. Nggak apa-apa sih, Mas. Kamu, misal nih PD, apa namanya, di tempat kerja atau ngelamar kerja atau sama pasangan kamu aja even harus pede ya kan, Pak? Jomblo ki paling iki. Ini ada yang cewek nih, Gitu. Mbak, ada yang mau tanya, Iya. Mbak Adelia. Wah. Selamat pagi, Kak Eca, izin bertanya, cara Heeh. membangun personal branding di sosial media itu bagaimana? Dan boleh minta Hmm. tipsnya agar bisa percaya diri. Terima kasih. Nah, Mbak Wah, Adelia, membangun personal branding di sosmed. Nah, gimana itu, Mbak? oke. Eh, Mungkin mulai dari pengalaman Mbak Eca ya, di Instagram dulu ya. ya. Yang pertama kalau pingin kurang lebih ya kayak endorsan. Endorse. Itu awalnya Ya, gimana itu Mbak Eca itu? jadi ada temen yang ngirimin. Heeh. Dari Ada teman temen yang dulu. ngirimin. Iya, ya udah. Ya bilang nih, ini ada nasi, ada kulit, rasanya enak banget. Mm-mm. Ini. Jadi tinggal sampaikan aja bahwa apa adanya aja sih, Pak. Kayak misal bahwa kayak misal kayak endorsan nasi gitu ya. Endorsan nasi, teman-teman, ini aku dikirimin dari Madang loh. Wah, rasanya beda dari yang lainnya. Karena apa? Karena ada full komplit. Ada telur, ada nasi, ada kulit. Dijelasin satu persatu. Nah, kalau si tadi siapa? Ini Mbak tadi siapa? Mbak Adelia. Oke, Mbak Adelia. Dapat kiriman dari temen. Pengen di-update. Update aja. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Karena itu apa ya, dikit-dikit, wah Mbak Adelia nih banyak banget kok teman-teman kok pada ngirimin makanan ya. Oh dia penyampaiannya karena bagus nih. Pasti apa namanya, karena penyampaiannya bagus, tertarik aku untuk ngirimin makanan. Oh iya. Berarti kita Karena harus jujur itu tadi ya Mbak ya? Karena jujurly. Harus Wah, jujurly jujurly. gitu. Jaksel Jujurly. banget ini. Iya. Waduh. Jujurly. Kalau misalnya tapi ada juga Pak kayak kasus yang nggak enak ya, itu mungkin akan aku skip. Karena kalau karena aku endorse ya, maksudnya kayak kasinan kayak gitu tuh aku nggak akan mungkin sampaikan juga karena itu kan menjatuhkan kan. Nah, aku akan ngomong cara japri. Tapi kalau aku ngomong enak ya aku ngomong enak. Kayak misal Mbak Adele, Instagramnya yang apa namanya personal brandingnya nih. Kalau Mbak Adele pengen yang kemayu, ya udah kemayu sekalian, foto yang centil dikit, agak jaim-jaim, gitu. Kayak captionnya mau yang sedih ya sedih sekalian, mau yang lucu-lucu sekalian. Mangan karo sedih piye iku? Mangan karo sedih ya coba. Sekarang kan banyak nih aplikasi TikTok yang kayak gitu. Oh iya, benar-benar. Kan? Menurutku sekarang lebih gampang loh, Pak, untuk bisa membranding diri sendiri. Karena ada banyak media, banyak fitur, fasilitas itu tadi ya. Betul. Kayak kita dalam keadaan nangis ada filter yang menutupi.
Oh iya ya, Iya, bener juga. Oh, iya, tapi itu tadi menarik itu strateginya Mbak Eca itu cara iya. kita menjaga hubungan baik dengan brand. Kalau Mhm. ternyata brand itu produknya kurang Iya, bagus ya, kita iya. japri Kayak saya, sampaikan kekurangannya tapi nggak di blow iya, up ke konten enggak, kita gitu ya. enggak boleh, enggak bisa karena Itu etika juga ya Mbak ya. iya, kita sama-sama jualan juga. Saya jual diri sendiri, Mm-mm, jual diri sendiri, dan mm-mm. menjual produk, membranding produk. Jadi kalau apa namanya, apa yang mau disampaikan ya benar-benar harus jujur apa adanya. Iya, itu Enggak, untuk karena kredibilitasnya Mbak Eca juga kan itu nanti. iya, iya. Mm-mm, Kayak misal kayak Ella nih, saya nggak mm-mm, cocok sama krimnya gini-gini. Saya bilang, mm-mm. Kan ada ya saya banyak tipe bilang krim, banyak tipe kulit gitu ada kan. banyak, ada. Mm-mm, mm-mm, bener-bener. Oke, kayak gitu. Kalau untuk Mbak Adel ya jujur aja, Mm-mm, apa adanya aja sih Mbak Adel. Kayak pingin foto dan spot foto itu sangat mempengaruhi. mm-mm. Spot Sekarang foto kan itu banyak sebenarnya. ya tutorial foto kan sekarang banyak banget, ya Oh kan. gitu, kayak di coffee Jadi, shop yang Instagramable gitu ya. nah itu Oh, kan bisa jadi brandingnya Mbak Adel juga, kayak mm-mm. gitu. Bener Padahal, juga. padahal follower, jadi jangan takut juga untuk, wih kok followernya dikit tapi yang like banyak ya karena spot foto dan branding dari Mbak Adel itu bagus. Oh iya, bisa jadi karena itu ya. Bisa jadi, iya. Mm-mm. Jadi nggak Bener-bener. usah insecure karena malah ada juga yang followernya banyak kalau like-nya dikit, ketok banget nih, nek Mm-mm. tuku. Wah, Ya kan? iki Nah itu sebelas malah lebih ribu, sing bahaya. 10.000 tuku, ngono kan ya. Ya makanya itu bahaya. Misalkan ya, tapi itu di luar Iya, sana, iya, itu iya. bukan Mbak Iya, Eca ya iya, pemirsa betul. ya. Ya. Kesendiri Pak aku loh. Waduh, batu kuning yang aku. Ya makanya ya. Kita aja juga kayak misal Mbak Ade pengen yang em, Mbak Ade aku pengen like-nya banyak. Ya udah, Mm-mm. sekarang banyak nih foto yang bener-bener passion dari Mbak Adel. Hmm. Memang misalnya Foto kan dia yang penyuka kopi gitu ya di ya coffee shop, coffee brandingnya dari shop atau situ. mencari-cari branding yang cari-cari tempat yang Instagramable banget. Nah, Mm-mm. itu Wah mau nggak ini. mau orang-orang akan datang nih masuk, wih Mbak Adel fotonya bagus-bagus, Mm-mm. aku kasih satu produk dulu lah, gimana Mm-mm. caranya. Pasti mau nggak mau kan seperti itu. Yang penting jangan malu itu tadi, Pak. Oh Kayak Bapak iya, Salman ada betul betul. produk, bisa conversation-nya bagus. Mau nggak mau Mm-mm. kan, wih aku mau endorse Pak Salman. Karena Oh iya. pasarnya kan beda-beda. Belum tentu Mm-mm. teman-temannya Mbak Ada, teman-temannya Pak Salman itu teman-teman saya. Mm-mm, bener. Iya ya, Jadi karena it's okay. pasarnya itu sesuai dengan apa Karena yang kita bangun kan. iya, jadi nggak apa-apa. Wah, Mm-mm. ya followernya Siti, oh. Ya nggak Mm-mm. apa-apa. Karena kan membranding kan bukan hanya karena followernya banyak Mm-mm. atau like-nya banyak, Mm-mm. kayak Tapi kan gitu. ada potensinya juga kan Ada itu. potensi dari orang yang Mm-mm. saya kenal, kayak gitu. Iya juga sih. Gitu sih, Pak. Mm-mm. Dan itu kadang malah kepercayaan itu bisa tumbuh dari teman-teman terdekat kita itu ya awalnya. Iya, Wah ini konsepku kok betul. kita apik gawe Instagram Sampai kontennya menarik-narik. Instagram. Coba Nah, tak mau endorse nggak mau ah. jadi, nah kayak Hmm, gitu. Karena mau nggak mau kita akan apa ya, seneng juga kan iya. barang kita di up sama orang lain. Oh, orang lain jadi tahu. Dan jangan malu juga, jangan takut lah nanti ikut saing sama orang lain. Mm-mm. Jangan, itu adalah doa loh Pak, ya Oh kan? iya betul. Mm-mm. Itu adalah doa. Jadi Mm-mm. apa yang saya bilang di awal tadi, sebelum kita bekerja, sebelum kita membranding diri kita sendiri, sebelum kita post Instagram, wah iki fotonya wis apa isi aku piye, nggak usah kayak gitu. Ya udah, it's me, kayak gitu. Mm-mm. Iya sih, Ya perkataan itu bagian dari doa ya Mbak ya. dari doa. Jadi kita Mm-mm. harus apa namanya, harus menumbuhkan rasa percaya dari diri kita sendiri Mm-mm. dulu. Yang penting tidak melebihi batas dan norma-norma yang ada, Mm-mm. gitu. Iya sih, Itu setuju sih saya. Bapak. Saya tiap pagi itu juga Mhm. bercermin ya sambil bilang saya Iya, langsing, saya six pack, saya langsing, saya six pack gitu. iya. Ya Betul, walaupun nggak sesuai kenyataan. nggak apa-apa, yang penting mindset kita, Pak, Oh, iya mindsetnya kan? six pack dulu ya. Wah, Iya, suspek dulu, walaupun heeh. dihujat nggak peduli, aku tetap suspek. Wah, sesuai batukku sing six pack iki. Akan mikir. Ini ada pertanyaan lanjutan Iya, ini dari Mbak Trias banyak Ayu ya, Pak, ya? Febrianti. Oh ya, Oke, oke. Selamat pagi Kak Eca, saya Trias Iya, Ayu. Izin bertanya, seperti yang Kak Eca jelaskan, personal branding itu nah, kan penting ya.
Nah, Iya. yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membangun dan mengoptimalkan personal branding bagi seorang penulis yang cenderung minder dengan karyanya, terkhusus untuk pemula? Terima kasih. Wah, ini Ini ada untuk penulis penulis ya? pemula ini. Penulis ini. Menulis Wah, ini. Luar saya baru biasa. menemukan ini loh, penulis. Mahasiswa Oke. tapi penulis. Wah. Oke. Tapi minder dengan karyanya karena merasa masih Bagus pemula. sih. Nah, gimana itu Oke, Mbak Eca? bagus. Saya pernah gini Pak, saya pernah nge-MC Mm-mm. di Gramedia. Mm-mm. Dia adalah seorang penulis. Mungkin saya lupa namanya siapa, cuman beliau berhijab, orang Yogyakarta. Ternyata dia orangnya introvert juga, nggak malu, tidak percaya diri. Padahal dia menulis. Padahal penulis itu kan harus bisa membawa perasaan orang lain yang dibaca. Bener. Oke, saya tanya di situ. Terus kalau introvert gimana? Ya saya harus mendalami apa yang saya tuliskan juga. Ya dari ke hati ke hati. Dari hati ke hati. Mungkin dari orang terdekat dulu. Suruh baca. Karyanya ditunjukkan ke keluarga, mungkin ya, ke teman-teman sahabat gitu. Iya. Ki aku duwe tulisan ki tulung wacanen cerpen ngono. Iya. Atau apalagi kan sekarang banyak sekali Instagram. Nah, dari cuitan buku-buku yang ada di Mbak siapa? Mbak Trias. Oh iya, Mbak Trias. Oke. Mbak Trias ini contoh kecil buat Instagram, quotes-quotes di situ dari buku-buku yang ada. Jadi kutipan dari tulisan-tulisan dia kan bisa juga ya. Nah, bener. Karena pasti kan akan sekali. ketemu kata-katanya nih ada yang sampai kena ke hati yang baca gitu. Betul. Dari orang terdekat dulu. Orang yang suka baca, ada juga orang yang suka baca jadi baca karena apa ya? Karena Instagramnya, karena dari cuitan-cuitan yang ada, nggak usah kayak gitu, buat status lah, buat status, gini nih by me. Oh iya, tetap beda kan statusnya yang bikin Tetap penulis beda. sama orang biasa gitu kan lain ya, feel-nya itu lain. Kalau jadi apa yang sudah dituangkan dalam buku sedikit saja gitu. Ini kayak spill gitu ya Pak ya zaman sekarang. Iya betul. Spill. Nah, spill dikit di dalam cuitan Instagram, quotes by me, book by me. Iya, apalagi kan itu pasti original kan. Kalau orang biasa kan paling ngambil dari lirik lagu gitu ya. Tatap matamu bagai busur panah. Tapi kan gue dewa. Itu kan berarti. Aduh, angkatan veteran ya Pak ya. Wah, ketahuan deh. Iya. Aku yuk ngerungokne BTS Mbak. Wah, Army Pak. Army. Wah. Iya ini kayak gitu. Oke, gitu ya Mbak Trias ya. Jadi kalau insecure, cobalah sedikit-sedikit untuk aku ada cuitan ini Mbak Eca, mau nggak baca sebentar? Iya. Itu kan kayak orang jualan ngasih sampel produk gitu kan itu logikanya. Iya, sama-sama cuman ini buku. Sih. Karena kan buku, waduh takut nggak dibaca. Apalagi sekarang banyak sekali media sosial yang larinya ke Twitter, ya kan. Takut nggak ini bukunya laris apa enggak? Nggak apa-apa karena banyak media. Iya. Ya kan. Kamu sedikit-sedikit sering nulis kayak yang karena gini kebanyakan orang-orang kayak yang masuk di Instagram itu akan sudah buku dulu. Karena media yang nggak bisa disampaikan buat orang-orang yang suka baca. Iya sih, benar juga. Kayak gitu. Jadi kayak tulis di WhatsApp gitu, quotes apa yang dirasain, kan pasti beda nih. Kalau orang saya juga nggak ngerti juga karena penulis ya, pasti memiliki kata-kata yang pasti yang lebih bagus di situ. Kan beda karena dosen guys skripsi kan tulisannya beda. Nah, betul, makanya apalagi saya sebagai penyiar sing celatu, nah itu susah juga. Malah marah emosi. Marah emosi. Wah, jadi gitu Mbak Trias. Itu Mbak Trias. Jadi sedikit-sedikit kayak buat quotes lah ya. Oh gitu. Iya, menarik nih. Jadi bikin sampel produk ya Mbak Trias ya dari kutipan-kutipan karya tulismu di-share di medsos. Penting ini. Gitu ada. Nah, di situ nanti di Instagramnya ada link buku by ini. Wah, bener. Kan mungkin bisa dari Wattpad atau dari mana gitu. Pasti orang akan melihat
link buy buku ini untuk walaupun tidak bisa beli, yang penting ada linknya kan. Pasti buku tuh ada linknya kan, Pak. Iya, Bisa betul. klik di situ sambil baca. Pasti orang akan lebih tertarik. Bener-bener. Mudahkan mereka untuk mengakses semua konten-konten kita kan. Iya, betul. Seperti itu, Bapak. Ini ada lagi Semoga nih, Mbak. bisa membantu. Iya. Dari pertanyaan selanjutnya, Mbak Nadia Parahita. Saya Nadia Parahita, jurusan Ekonomi semester 2. Salam kenal Mbak Eca. Izin tanya, Mbak, saya sedang belajar jualan online, make up dan herbal. Apa yang harus saya tonjolkan dalam personal branding saya? Wah, ini. Gimana ini? Jualan online make up dan herbal. Orang nyambungi, Mbak. Make up karo herbal. Piye di personal branding, Mbak, berarti? Oke. Berarti gini, herbalnya apa dulu ya? Ini kita make up dulu ya. Make up herbal atau kalau make up berarti sekarang banyak sih, Pak, cara tutorialnya. Iya, bagaimana di TikTok, ya, kan banyak di ya di how TikTok to gitu ya. How to. Nah, itu dicontoh aja nggak apa-apa. Sebagai awal-awal kan kita sebagai bisa awal-awal. Lama-lama nanti bisa ngembangin cara sendiri belajar, ya. Iya, betul. Dicontoh aja nggak apa-apa. Misal kayak nggak usah jauh-jauh, ada meja, layar dikasih background putih, dikasih lampu dikit sinaran, kamu tinggal tangan aja nih, tangan karena ada spill dikit, ini tangan make up, ini make up. Yang jelas nanti ada yang make up nge-view dari atas ya. Bener. Gitu, sedikit-sedikit. Jadi bikin orang penasaran. Terus kalau udah nanti untuk Mbak siapa tadi? Mbak Nadia. Mbak Nadia. Oke, Mbak Nadia juga praktekin sendiri, taruh di sini, set. Jadi dibuat 15 detik aja, dibuat penasaran dulu. Oh iya. Cara video. Review sendiri gitu ya, Mbak? Review sendiri. Oke, review sendiri bisa. Bener. Jadi tinggal ambil aja. Sekarang kan banyak banget nih, Pak, contoh-contoh yang review ini. Gitu. Bener. Banyak yang produk penting di review. Ada banyak produk di review. Yang penting tercatat di situ BPOM, halal, dan lain itu untuk bisa men-trigger dan ini yang aku pakai aman. Bener. Dan di situ tuh kayak ngeliatin juga bahwa orang-orang yang udah pakai reviewnya untuk bisa kita percaya. Jadi nggak asal. Kan kadang kayak selebritis di TV itu kan nggak mungkin pakai suatu produk kan. Misalkan dia mengiklankan minyak kayak tolak angin apa-apa gitu, belum tentu dia minumnya tolak angin kan. Mungkin dia betul. Minumnya yang lain gitu. Minumnya yang lain. Berarti pertama-tama kan harus paham benar apa yang dijual kan, Mbak? Iya, betul. Knowledge-nya kan harus banget. Knowledge-nya harus benar. Kayak misal produk sampel apa ya? Mbak Ceca bingung milih ya. Iya, saya bingung. Oke, dari lip cream. Lip cream. Lip cream. Ini dari Ella Skincare lah ya. Ella Skincare. Misalkan gimana produknya? Ella Skincare ini. Wih, apa lip balm? Iya, lip cream, Pak, dari Ella Skincare. Krim. Ini saya jadi bilang aja, ngomong nih, story. Teman-teman, ini hari ini aku kerja lagi pakai lip creamnya dari Ella Skincare. Nah, warnanya kayak gini, menerona. Udah, tinggal 15 detik aja. Masuk sih kok gini. Pasti orang kan lebih penasaran. Nggak usah panjang. Sekarang kan lebih banyak ke durasi ya, Pak ya. Bener. Lebih di durasi. Karena kalau durasi panjang itu akan lebih membosankan. Iya sih, betul. Iya. Makanya kenapa Instagram itu iya, kenapa Instagram itu dibuat 15 detik, 30 detik itu karena untuk kayak to the point. Oh iya, betul. To the point. Kalau mau panjang ya di YouTube aja gitu kan. Ya panjang di YouTube aja kayak lebih detail tuh. Gini nonton film atau apalah review kamar lah itu mungkin akan lebih banyak. Podcast nah itu. Cuman kalau di Instagram branding diri sendiri aja. Nggak usah malu itu tadi, nggak usah malu. Ini aku lagi pakai ini, terus warnanya ini. Wah ya ampun, ini tahan lama. Ngono lah. Bener. Jadi, dan memang benar-benar tahan lama, sudah pernah pakai beneran kan? Lama. Iya, bukan yang pas sudah dipakai nanti juga wis ini tiwas ini kok ternyata ora. Nggo jagong mangret wis luntur ngono kan. Yang disalahin shopnya ya, Pak ya. Takutnya nanti kan merembet ke endorsernya itu, influence-nya itu. Kemarin katanya influence yang itu bagus kok ternyata enggak. Tapi bilang aja juga karena ini Pak disampaikan
kalau kayak krim ya, Mm-mm. itu menurut anjuran dokter atau sesuai kondisikan muka masing-masing. Kan Karena kulit beda-beda beda-beda, karakternya. beda-beda. Bener. Ya. Jadi kalau mau disampaikan krim atau herbal apa, ya sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Mm-mm. Dan menurut reviewnya juga. Gitu. Oh iya. Berarti kalau orang jualan online make up herbal itu kan bisa disesuaikan dengan tipikal yang akan kita Tipikal tuju wajah itu kita. ya, wajah itu ya. Kan ada yang berminyak, ada yang cenderung kering, ada yang lembab, gitu kan tetap harus disampaikan di awal kan. Bisa disampaikan di awal seperti apa ini karakter dari krimnya ini seperti apa sih, dan ini mengandung apa saja. Nah kalau misalnya nggak usah kebanyakan ngomong, tinggal ditulis aja tuh Pak di font. Bener gitu sih. Buat teman-teman. Tinggal dikasih background musik ya. Ya, gitu. Bener. Sekarang menurut saya lebih gampang untuk bisa mempromosikan diri dari hal-hal kecil. Iya sih. Kalau dulu kan cuman ada Friendster, MRIC. Ya, itu Mbak Eca belum lahir paling. Ya, saya masih belum dilahirkan ya Pak ya. Iya toh. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak Mega. Selamat pagi Kak Eca. Kira-kira bagaimana sih Kak caranya menghilangkan rasa takut ketika bertemu orang banyak? Bertemu dengan orang baru, bertemu dengan orang-orang yang lebih dewasa dari kita. Sering terjadi itu sebelum saya bertemu, saya sering memikirkan, oh nanti bilang ini. Tapi ketika bertatapan jadi lupa, jadi pendiam Kak. Nah setelah itu pasti menyesal, ya harusnya tadi gini-gini. Oh ngeblank ya karpe ya. Ngeblank. MC gitu pernah ngeblank Mbak dulu? Dulu pernah ngeblank. Nah kalau yang saya lakukan adalah, saya gimana? agak mundur dulu dari lingkungan tersebut. Oh, pura-pura ke kamar kecil gitu misalnya? Iya, untuk mengumpulkan niat dan Oh. tenaga. Jadi, niat harus dikumpulkan dulu ya? Iya, niat harus dikumpulkan dulu. Oh, saya kira cuma cuan. Iya. Ya cuma nomor 1 tetapnya. Oh, benar. Iya benar. Jadi mending untuk Mbak siapa? Mbak Ega. Mbak Ega. Mega. Oh, Mega. Oke. Untuk Mbak Mega, kalau memang kamu merasa belum siap, mundur dulu dari lingkungan tersebut. Mundur itu untuk apa ya? Mengalihkan. Jadi biar nggak kelihatan apa. Jadi mending mundur dulu dari komunitas tersebut. Jadi kalau udah kamu siap ya udah. Apa yang sudah kamu siapkan ya harus kamu lakukan. Kalau jadi kayak menarik diri gitu loh Pak. Kayak nek acarane auditorium yo metu sik ning parkiran. Kamu cari apa dulu lah yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri, nggak ngeblank. Ojo langsung mlebu ngono ya Mbak ya. Iya, kalau untuk bisa menambahkan percaya diri itu. Karena nanti malu-maluin sendiri dong kalau udah ngeblank atau jadi ya mending menarik diri sih. Menarik diri atau cari hal-hal yang kamu sukain. Misal kayak saya suka BTS. Ya, saya lihat sebelumnya ya lihat BTS dulu, terus kalau udah siap ya baru menumbuhkan mood juga kan itu kan. Menumbuhkan mood juga. Mood positif juga biar nanti masuk semangat lagi. Kalau untuk Mbak Mega di mana dulu nih? Kalau untuk presentasi ya kamu harus nungguin rasa moodmu dulu daripada kamu ngeblank. Gitu. Bertemu orang banyak, bertemu orang baru, bertemu orang yang lebih dewasa gitu. Yang ditakutkan itu dari Mbak Ega itu tadi. Oh, oke. Ya itu tadi Pak, sering-sering berkomunikasi, jangan malu. Tetap butuh latihan ya. Kalau orang dewasa di rumah kan bisa latihan sama orang tua juga ya Mbak ya, sama keluarga gitu. Lebih tepatnya sama dosen loh Pak. Itu sama dosen ya. Sama dosen. Oh iya benar. Sama dosen. Sama orang baru gitu. Misalkan ketemu Mbak Eca ini kan nyatanya berani bertanya di sini kan. Berarti enggak malu-malu banget. Enggak. Pasti pasti Mbak Mega akan bisa menyesuaikan dengan dirinya. Pasti kalau malu ya mending ngomong sama diri sendiri. Aku nggak malu, aku bisa. Kamu harus bilang aku bisa. Apa sih tujuan kamu ke sini tadi? Coba kita ingat-ingat lagi. Oh iya, aku kan yang pengen kerja. Kalau kamu pengen nangis ya mending di kamar mandi aja. Biar nggak kelihatan. Pernah ini pengalaman pribadi atau gimana? Sering Bapak. Waduh.
Aduh. Iya, iya, iya. Gitu Ini sih. ada Mungkin lagi bisa nih. dilakukan. Pertanyaan berikutnya ya Mbak. Jangan capek ya Mbak Eca ya. Oke. Ini Mbak Mas Bintang, laki-laki. Selamat pagi Kak Eca, saya Bintang. Izin bertanya, bagaimana caranya membranding produk agar produk kita itu bisa jadi terkenal dengan cara personal branding? Membuat produk jadi terkenal dengan cara personal branding. Wah, apa ini masih ada kaitannya dengan kredibilitas tadi mungkin ya Mbak ya? Jadi kalau produk itu punya kekurangan tidak disampaikan di forum tapi dijapri aja ke produsennya Dijapri. langsung. Iya, sama. Mungkin dari apa ya? Dari Mas aja dulu mempromosikan, atau sekarang banyak kan Mas buzzer. Buzzer. Apalagi Buzzer. pilpres Kalau, nanti banyak. Nah, ya makanya kalau belum bisa ada kekurangan, dari orang-orang terdekat dulu disuruh nyoba, atau enggak diri kita ini nih bisa membranding. Kan yang penting kita jujur kan, kalau benar-benar ini memang benar-benar enak kok, ini memang benar-benar mujarab atau apa gitu. Iya, yang penting kita jujur dan apa adanya, dan harganya juga masih masuk akal. Bisa. Tapi ada nggak sih kayak semacam ungkapan kepuasan gitu ya dari brand yang di-endorse Mbak Eca ini ketika udah selesai endorse gitu? Jadi dia itu punya semacam testimoni positif ke Mbak Eca gitu, pernah nggak disampaikan langsung dari brand itu ke Mbak Eca? Kayak japri langsung gitu ya Pak, ya, atau gimana? Iya. Disampaikan ke Mbak Eca. Terima kasih ini setelah di-endorse Mbak Eca, penjualan saya meningkat pesat gitu, gimana gitu? Banyak. Mbak Eca setelah jadi gini, kebanyakan yang setelah saya endorse kan karena apa adanya. Iya. Itu tadi, karena apa adanya. Itu banyak nih yang mungkin dia tertarik karena cara ngomongnya kita. Dia tertarik cara makannya kita. Tertarik karena cara videonya dia. Pasti mau nggak mau kan semua orang dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, itu pasti banyak nih. Saya kayak udah jadi admin di situ. Mbak, itu berapa harganya? Mbak, ini. Walaupun cuma tanya harga, mau nggak mau dia terbenak, oh Mbak Eca kayak wis tahu endorse iki, dicoba ah. Bener juga ya. Tapi tetap Ya, kredibilitas itu kita utamakan ya. Jangan kita itu menjual hal-hal yang tidak apa ya istilahnya, hal-hal yang informasi itu tidak jujur. Cenderung orang gampang percaya tapi ternyata itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Iya, betul. Kayak kalau misalnya memang tidak bisa dari orang diri sendiri, ya orang-orang terdekat itu tadi, atau influencer yang bisa diajak kerja sama. Saya bisa Mantap. Sampai dapat klien dari KAI bareng ya kemarin ya, di komuter lain itu. Wah. Iya itu Bapak. Nah, ya itu brand-brand besar semua. Itu awalnya tetap merintisnya dari brand-brand kecil dan itu ada dari lingkungan sekitar Mbak Eca ya berarti. Iya, brand-brand kecil dulu pasti. Pasti brand-brand kecil dulu. Dan itu menumbuhkan kepercayaan dari mereka dulu kan. Iya. Lakukan, ya betul. Semua hal yang dilakukan pasti dari hal-hal kecil dulu Pak. Jadi jangan malu, dan kalau insecure mending kita menarik diri dulu. Kita harus membawakan niat, jangan sampai udah di tengah jalan sayang juga kan udah dimulai. Iya sih, benar. Gitu. Karena kalau kita ngerjain setengah-setengah juga dapatnya setengah-setengah. Bener. Kalau ngeblank itu kan kadang ada semacam kartu gitu tuh Mbak MC itu. Dia cuma pegang kartu, dia isinya rincian apa sih yang harus disampaikan sepanjang acara gitu kan, ada tulisannya di situ kan. Itu harusnya bisa meminimalisir blank ya kalau MC itu ya. Cuman kan pasti ada situasi di mana kayak jebakan-jebakan itu Pak. Itu improve nanti akan gitu ya, diminta improve. Itu tadi banyak belajar aja. Memang karena jam terbang itu pasti ngaruh. Oh iya sih. Jam terbang pasti ngaruh ya. Jam terbang kayak Bapak Salma sudah dosen berapa lama, pasti sudah paham bagaimana caranya menghandle mahasiswa yang beraneka ragam karakter kan itu pasti. Nah, kayak gitu pasti sudah akan tahu seluk-beluknya. Jadi buat teman-teman di sini yang mengawali, ya belajar dari orang lain, menurutku itu nggak apa-apa. Karena nggak usah malu juga.
Kalau selama ini inspirasinya Mbak Echa itu siapa, Mbak? Kalau saya dulu pertama kali Fitri Tropika, Pak. Oh, Fitri Tropika. Itu karena lucu Itu. kan, dia itu kayak Iya, semacam nyablak gitu loh. nyablak. Pertama kali kan dia Ngomong-ngomongnya. seperti itu. Iya, Heeh, Fitri Tropika, Fitrop itu dulu. heeh. Kalau masalah kesehatan dulu saya Huges, Pak. Oh, malah Dewi Huges. Iya, Dewi Itu kan Huges. sukses jadi langsing terus bikin buku itu Iya, kan. iya betul. Jadi kan Bagus. menginspirasi. Itu Fitrop, terus Dewi sometimes saya juga Huges. melihat, iya, Soimah. Soimah kan Oh, juga kayak Soimah gitu. juga. Padahal karena memang dia apa adanya, jujur. Oh iya sih, bener-bener. Awalnya kan sinden itu kan. Gitu. Jadi Oh, artinya yang membentuk Mbak Echa sekarang itu kan nggak cuma dari satu panutan bukan aja, tapi banyak, dari banyak influence itu banyak. tadi diramu sedemikian rupa oleh Mbak Echa sehingga membentuk Mbak Echa yang sekarang ini kan. Iya. Jadi buat teman-teman adik-adik, jangan takut untuk sukses, karena sukses itu yang bisa bawa kamu sendiri. Jangan Gitu. takut untuk sukses. Iya. Benar-benar. Jangan takut untuk sukses. Kamu boleh bermimpi sebanyak-banyaknya. Nggak apa-apa, karena adalah mimpi sebuah doa. Artinya kan hidup itu juga tetap perlu tujuan kan. Mau Iya. dibawa kemana gitu. Iya, mau Wah, ini. dibawa kemana. Ketok umur ini. Umurnya. Masih banyak pertanyaan, Bapak? Coba saya. Oh, udah cukup ini. Udah nggak ada lagi. Mau dilanjutkan mungkin slide-nya. Coba Mbak Juni ditampilkan lagi slide-nya. Karena memang saya merasakan di umur-umur seperti teman-teman itu ngerasa insecure, Bapak. Saya juga merasakan hal yang sama. Tidak percaya diri. Dan setelah itu, karena di masa-masa kuliah itu mereka memang sedang apa ya, menilai dirinya sendiri. Iya sih, Ya kan? mencari jati diri juga kan. Mencari jati diri. Jadi mumpung sekarang lagi banyak untuk acara-acara untuk personal branding. Nah, mumpung nggak terlambat, ini bagus nih. Iya Gitu. sih. Karena mau nggak Penting. mau nanti teman-teman, wah bisa dilihat ini dari dulunya kuliahnya di mana sih, belajarnya di mana sih, di Unifed. Karena apa? Di Unifed karena apa? Saya menumbuhkan personal branding yang bagus. Gitu. Karena waktu itu narasumbernya Mbak Echa. Wah, ini endorsement ya Kingo. Gitu. Karena dosen dan untuk teman-teman yang di belakang itu kan hanya memberikan ilmu, hanya mendorong, yang niat hanya diri kita sendiri. Iya, betul sih. Gitu, yang bisa berekspresi diri kita sendiri. Nanti yang kena bagus ya kampusnya. Wah, ini penting ini. Cuan lagi ini. Oke, ini sudah di-share slide-nya, mungkin bisa dilanjut Mbak Echa, monggo. Oke, banyak peluang, betul. Ambil peluang sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi apa namanya tadi yang banyak peluang tadi belum saya sampaikan bahwa wah ini yang lagi rame jualannya adalah lagi Instagram ya Pak ya, Instagram zaman sekarang gitu, peluangnya bisa nih diambil lagi TikTok, sekarang lagi banyak TikTok. Ya kan, sekarang lagi banyak TikTok, ya udah kita banyak ambil peluang yang bagaimana di situ bisa bertahan nggak dari orang lain. Oke, bisa bertahan nggak dari orang lain. Bentar, saya mau nyepot ini dulu. Oke. Sebentar Mbak. Ini saya habis. Oke. Ya. Halo? Ya Mbak, silahkan dilanjut. Iya. Oke. Banyak peluang itu bagus juga untuk kita. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan peluang yang ada. Kalau kamu sudah dikasih kesempatan, ambil peluang tersebut. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Jadi kalau untuk waktunya teman-teman ini harus jualan, ambil peluang tersebut. Menurut batin kita. Karena kan kadang batin kita kalau belum ini
ini kayak tanya pendapat orang lain, misal sama teman-teman, terus orang terdekat. Ini bagaimana ya? Cocok nggak ya kalau misalnya aku dipublish sekarang? Itu boleh sih cari tanya pendapat, itu boleh sekali. Apa ini suaranya lagi nggak kencang? Ya, udah jelas Mbak Eca. Oh, sudah jelas ya. Terus selain itu nambah kredibilitas dan kepercayaan juga ya. Nambah kredibilitas dan kepercayaan. Itu tadi apa yang kita bawa bisa nggak sih numbuh kepercayaan yang ada tadi, yang sini-sini sudah kita bahas secara detail juga. Itu bukti kalau klien kita percaya dengan kredibilitas yang kita bangun kan tentunya salah satunya lewat endorse ulang itu tadi ya. Iya. Atau bertambah jumlah endorser kita. Semula 10 jadi 12, jadi 13 dan seterusnya gitu ya berarti ya Mbak ya. Betul. Jadi kepercayaan ini bisa nggak membawa brand yang kamu bawa sampai nggak ke orang lain? Nyambung nggak? Karena gini Bapak, kalau menurut pengalaman sebelum saya endorse, sebelum saya ngasih materi, pasti saya kirim dulu ke klien. Oke, saya kirim dulu ke klien, ini udah cocok belum? Kalau misalnya belum, revisi lagi nggak apa-apa, gitu. Oh gitu. Kadang apa ya, ada ya klien itu merevisi banyak sampai kita capek sendiri, itu pernah ada ya Mbak ya? Ya banyak Pak, itu banyak. Mungkin karena kurang sesuai dengan yang dia maksudkan gitu. Betul, tapi paling cuma revisi sekali 2 kali, terus setelah itu sudah. Berarti perlu kesabaran juga kan kita menghadapi banyak tipe klien itu tadi ya. Iya, betul. Betul sekali. Memang semua sabar dan legowo, Pak. Oh iya, penting. Tapi Mbak Eca sendiri pernah nolak brand nggak sih sebenarnya? Kalau kecantikan iya. Oh pernah. Karena udah sama Ella. Oh iya, karena BA itu tadi ya, brand ambassador kan ada kontrak yang harus dipatuhi. Ada kontrak, iya. Kalau enggak saya sudah dicutat Pak. Hilang cuannya. Hilang cuannya begitu. Bener. Jadi kalau makanan paling lihat, kalau makanan mungkin banyak Bapak, saya kayak makanan gitu, karena gini, kayak sistemnya kayak UMKM atau hal kecil apa ya, yang masih merintis, saya membantu tuh sangat nggak apa-apa. Tidak harus paid promote, karena ya sama-sama membantu, sama-sama ikut merasakan, mau nggak mau saya, wah enak nih, jadi beli. Oh iya. Gitu. Berarti kalau untuk skema kerjasama brand ambassador sama endorser itu beda ya Mbak ya? Kalau BA kan mengikat untuk satu kategori produk kan? Betul. Kalau endorsement bebas. Kayak dari makanan gitu. Atau kecuali skincare ya, semuanya. Skincare kan bagian kosmetik juga kan? Iya betul, itu nggak boleh. Itu Bapak. Kalau menurut Mbak Eca sendiri ya, ngebangun personal branding itu lebih menguntungkan ketika kita membangun fokus ke BA saja, atau fokus ke endorser saja, atau dua-duanya jalan? Dua-duanya jalan. Mana peluang yang ada? Cuma kan kalau BA tadi punya BA ya fokus, konsekuensinya nggak boleh ngambil satu kategori ya. Nggak boleh. Cuma kalau endorsement ya uang yang ada apa? Semua masuk gitu kan? Semua masuk. Kalau makanan alergi tertentu gitu tetap nekat diambil nggak? Misalkan alergi makanan laut gitu. Oh enggak, itu aman. Yang penting saya enggak durian gitu. Saya pasti bilang kalau durian saya enggak. Berarti selain durian bisa ya? Selain durian bisa. Karena nggak ada alergi makanan tertentu gitu. Seperti itu sih Bapak. Kurang lebih. Wah, ini slide berikutnya ini, silahkan Mbak Eca. Oke. Nah, ini gimana caranya buat adik-adik cari passion kamu. Yang kedua adalah cari keunikan kamu. Kamu uniknya gimana?
yang dari awal aku bilang, kalau kamu uniknya lucu, ya lucu sih Sang. Kalau kamu emang pasti setiap manusia itu ada keunikannya masing-masing, ya kan? Kamu membawa diri kamu ini mau di arah yang mana? Cari keunikan kamu dan cari inspirasi sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua adalah memang mengoptimalkan akun sosial media. Tadi apa yang sudah disampaikan tadi sama Mbak, siapa tadi yang pengennya di Instagram? Tadi ada Mbak Adelia apa ya tadi? Mbak Adelia. Mm-hmm. Nah, itu dioptimalkan bener, ya kan? Nggak harus follower banyak, tapi kalau kamu cara mengemas Instagram feed-nya bagus, itu pasti akan tertarik juga. Sering-sering bikin konten, nggak usah jauh-jauh. Pak Salman kirim makanan, wah aku bisa nih review. Wah. Review sidik-sidik. Terus karena itu tadi yang berawal dari sedikit akan menjadi banyak, ya Bapak. Dan setelah itu membuat positive vibes. Positive vibes ini adalah cara penyampaian kamu yang benar-benar jujur. Tadi apa yang sudah aku sampaikan, ini apa adanya, dan tadi ada juga siapa tadi? Guntur ya? Mas Ferry ya, Guntur, make up content creator gitu. Nah, ini kan keunikan. Keunikan yang bisa itu salah satu menimbulkan positive vibes juga. Jadi jangan jadikan kekurangan kamu itu apa ya? Hal-hal yang jadi merugikan gitu loh. Itu bisa bikin kita minder gitu, jangan ya. Nah, jadikan kerugian kamu itu jadi kelebihan kamu. Terus setelah itu ya itu yang dibilang bikin positive vibes, kita menebarkan sisi positif kita, karena mau gak mau kalau kita menebarkan sisi positif kita, mau gak orang-orang jadi kayak ke mindset, wah ini orang nih charming banget sih, mempesona banget sih. Dia akan bisa melihat dan belajar dari situ. Oh iya. Kalau orang kayak, ya Allah, kok Pak Eo marah-marah atau nangis terus, atau di Instagram kayak sukanya mengeluh, mau nggak mau orang yang melihat itu akan jadi negatif vibes gitu juga ya? Iya, ilfeel. Itu akan membranding diri kamu secara negatif. Nah, itu kenapa kita bisa, mending yang negatif itu ya udah berdiri kita sendiri aja. Iya sih. Oke. Ya. Makasih Besti. Nah, itu kan ada bagian normal is boring. Jadi buat teman-teman kalau cari keunikan diri kamu sendiri. Jangan samain sama orang lain, karena kita ada kelebihan masing-masing. Aku nggak bisa jadi Mas Guntur, aku nggak bisa jadi Mbak Adel, aku nggak bisa jadi Bapak Salman. Bener-bener. Nggak bisa. Oke. Mbak, saya kok tertarik dengan yang tadi Mbak, poin untuk menemukan passionmu. Lah, Mbak Echa itu cara ketemu dengan passionnya sekarang sebagai seorang influencer itu gimana? Apakah dulu sering manggung di acara hajatan atau gimana? Saya dulu waktu kecil, jujur Pak, saya dulu bermimpi. Saya dulu bermimpi, wah ngomong di depan kamera kayaknya enak. Itu secara nggak sadar, waktu dulu padahal, wah nggak mungkin aku. Dulu kan, saya ingat sekali, saya sering, waktu kecil kan, sering ngobrol sendiri ya Pak ya. Di mana? Di depan cermin itu? Oh enggak, di taman, di rumah. Ngobrol sendiri, kayak orang. Ngobrol sendiri. Ya orang kecil kan mungkin kayak, ini ngomong karo cenayang apa piye? Dikira karo. Iya, terus saya tuh dulu suka kayak main sinetron-sinetronan. Memang dari kecil ada semacam minat ke situ kan? Nggak sadar juga.
Oh, Nggak sadar juga, Pak. Ya itu tadi, makanya teman-teman jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk berdoa. Artinya passion Karena itu sama dengan hobi no Mbak, berarti kalau lihat iya, penjelasannya Mbak Eca tadi. gitu. Oh, Hobi kamu apa? Apa namanya, hobi kamu apa? Kalau memang suka di bagian hukum, pasti rezeki itu nanti akan jalan dengan sendirinya. oh iya, benar juga sih. Akan mengatur dengan sendirinya. Kalau misalnya saya nanti disuruh untuk berdiam, duduk di kantor, ya bukan, karena bukan passion-nya. Itu nanti rezeki pasti akan mengarah dengan sendirinya. Bener. Karena memang passion-nya di event-event Passion-nya di outdoor situ. gitu kan, bukan yang di Ya, belakang gitu. belakang meja di kantor gitu kan. Bukan di belakang layar. Kalau teman-teman passion-nya memang di belakang layar, itu nanti pasti akan dicari juga. Iya, tetap ada pasarnya masing-masing itu Tetap tadi ada ya. pasarnya masing-masing. Jadi teman-teman di sini dulu saya juga tidak menyangka gitu, yang dulunya yang hanya sering ngobrol sendiri, yang dikira halu, ternyata ada jalannya untuk bisa sampai seperti ini. Ternyata malah jadi jalan rezekinya Mbak Eca kan dari Iya, ngomong itu begitu. tadi. Oh, memang Iya. dari awalnya suka ngomong itu tadi, kita jadi membentuk pribadi bisa bikin semacam kompetensi di bidang MC itu tadi ya. Yang itu yang Iya, pada betul. akhirnya bisa membawa brandnya Mbak Eca sebagai MC di Solo Raya gitu. Oke. Ya, itu kurang Menarik lebih, nih. Bapak. Oke, terima kasih ya Mbak Eca ini. Ya. Saya kira sudah cukup banyak ini Mbak Eca yang sudah kita diskusikan sampai menjelang siang dari pagi ya. Ini saking banyaknya yang dibahas dan semuanya itu penting, saya sampai nggak bisa menyimpulkan ini Mbak. Iya. Iya. Semuanya penting apa yang kita bahas tadi. Sini harus diselesaikan. Betul. Karena kamu sudah memulai eman-eman nanti. Sayang duit, sayang tenaga. Mbak Eca dulu kan juga lulus kan, artinya bisa sampai sarjana kan. Iya. Bukan keluar drop up gitu. Enggak, alhamdulillah Pak. Artinya kan kerjaan itu jalan, tapi tanggung jawab kuliah ke orang tua juga tetap bisa selesai. Iya, bagaimana bisa menunjukkan ke orang tua saya, karena gini Pak, jujur orang tua saya pinginnya pasti PNS. Iya, klasik gitu ya. Iya, klasik lah, karena basic dari keluarga. Tapi bagaimana saya menunjukkan ke orang tua saya bisa dengan jalannya saya sendiri. Iya sih. Seperti itu. Padahal kan wacana ke depan PNS mau diganti AI, Artificial Intelligence ke depannya. Nah, kalau MC kan nggak ada yang gantiin. MC robot nggak menarik loh. Sepak malah. Tetap penting MC Mbak Eca kan. Ya jalannya orang pasti berbeda-beda. Jadi buat teman-teman di sini sudah banyak wadah untuk mengapresiasikan diri. Jadi menurutku itu oke, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke. Gitu. Kalau saya tangkap sekilas ini berarti awalnya memang harus mulai dari menyadari apa yang kita suka dulu ya Mbak ya. Sebelum sampai jauh ke personal branding itu tadi kan kita punya hobi di bidang apa. Mbak Eca ternyata suka ngomong, terus Mas Ferry tadi suka make up, terus Mbak Tria suka menulis. Kenapa nggak dibangun dari itu dulu kan? Supaya nanti kedepannya juga nyaman menjalaninya. Oke. Itu saya kira jadi kesimpulan diskusi kita pagi hari ini ya Mbak Eca ya. Betul Bapak dosen. Iya. Terima kasih Mbak Eca atas waktunya untuk sesi pertama. Jangan lupa nanti minggu depan masih ada sesi lagi Mas dan Mbak semua peserta. Jadi ini kita akan menggali, mengkupas tuntas personal branding itu seperti apa dari sudut pandang praktisi ya, dengan narasumber Mbak Eca. Jadi harapannya dari 3 sesi yang akan kita tempuh nantinya itu benar-benar bisa membentuk kompetensi dari semua peserta. Oh, mereka itu minimal tahulah kalau mau membangun personal branding itu awalnya dari mana. Oh, ternyata menemukan dari passion-nya dulu. Passion galinya dari mana? Dari hobi. Nah, itu kan bisa kita bikin peta jalan yang nantinya kan jelas arahnya mau dibawa kemana mahasiswa ini. Oke, terima kasih Mbak Eca. Ya, saya kira udah cukup ya untuk sesi kita siang hari ini. Sampai ketemu minggu depan.
Mungkin ada closing statement dari Mbak Eca sebelum saya kembalikan ke MC. Tadi sudah itu Bapak. Sudah cukup ya saya kira ya. Sudah cukup. Nah, terima kasih Mbak Eca atas waktunya. Banyak belajar. Nggak Iya, apa-apa. betul. Jangan takut salah. Jangan takut salah, banyak belajar. Karena salah adalah itu satu hal yang bikin nanti salah bikin belajar juga nantinya. Betul. Oke. Ya, terima kasih Mbak Eca. Saya kira cukup ya untuk sesi hari ini. Kami tutup untuk sesi utama pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Saudara MC. Monggo. Oke, baik. Sampailah kita di penghujung acara pada sesi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Eca yang telah berkenan untuk sharing dan membagi ilmunya kepada kita semua. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pihak dan juga sponsor yang telah mendukung acara hari ini, di antaranya Visostro, Arsha Buket, Hand Snack, Namasya Production, Keba Store, dan Grafika VIP. Sebelum kita mengakhiri kuliah praktisi pada sesi hari ini, baiknya kita foto bersama. Dimohon untuk semua membuka kamera. Kita narsis sebentar ya kawan-kawan. Oke, boleh teman-teman kita buka. Wah. Oke. Ini adik-adik lagi jauh semua ya. Diabani Mbak. Oke. Iya. Senyum ya. 1, 2, 3. Lagi. Yang belum on cam. 1, 2, 3. Iya. Teman-teman, jangan lupa tersenyum hari ini. Terima kasih banyak. Senyum dulu boleh semuanya senyum. Yang pakai masker boleh dicopot semuanya. Kita senyum bersama-sama. Kita harus bikin positive vibes di sekeliling kita. Oke? Iya. Senyum dulu boleh. Ya, iya boleh. Iya. Mantap. Kelihatan nih. Yang penting karena senyum itu mengawali mood kita, Bapak. Jadi kita harus. Setuju. Iya. Senyum adalah ibadah. Senyum adalah ibadah ya. Okay. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak Eca, terima kasih. Oke. Marilah kita tutup acara kuliah pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian dari saya sebagai pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa Jumat depan dan tetap semangat ya kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.